Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Diplom Ing Rachma Syarif, SH.MMMH selaku dosen pembimbing, dan kepada yang terhormat Bapak atau Ibu selaku dosen penguji, perkenalkan saya Alfani Febian 2018-021044 ingin mempresentasikan laporan seminar proposal dengan judul Pengaruh Self-Efikasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan BUMD. Berikut latar belakang pada penelitian ini. Perkembangan zaman semakin terus berkembang, sehingga terdapat perubahan mulai dari teknologi, ekonomi, hingga pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin bertambah. Individu dituntut untuk dapat beradaptasi pada lingkungan dan memiliki kemampuan, baik itu soft skill ataupun hard skill. Pada perusahaan, jika memiliki karyawan yang mempunyai kemampuan baik, maka kinerja karyawan juga akan baik dan dapat mempengaruhi tujuan kerja. Permasalahan yang dialami di PT PITS ini kurangnya self-efikasi dikarenakan karyawan kurang percaya diri terhadap kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan dan lingkungan kerja yang kurang mendukung. Sehingga peneliti memilih self-efikasi dan lingkungan kerja karena berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan dapat memotivasi para karyawan. Data kinerja karyawan di PT PITS. Berdasarkan tabel berikut, hasil kinerja di PT PITS mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2016, jumlah rata-rata 79,2%, 2017 80,2%, 2018 78%, 2019 77,2%, 2020 74,80%, dan tahun 2021 78,60%. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh self-efikasi terhadap kinerja karyawan di PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh self-efikasi dan lingkungan kerja secara bersama terhadap kinerja karyawan di PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui apakah self-efikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh self-efikasi dan lingkungan kerja secara bersama terhadap kinerja karyawan di PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan. Manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan berguna bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan self-efikasi lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Dan dapat diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan yang diteliti. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini. Dan diharapkan dapat memberikan masukan serta saran yang mungkin akan berguna bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja dengan melihat self-efikasi dan lingkungan kerja karyawan. Kajian teori. Yang pertama ada self-efikasi merupakan keyakinan dan kemampuan terhadap diri sendiri untuk melakukan tugas pekerjaan. Jika self-efikasi tinggi, maka karyawan akan merasa yakin dan mampu dalam mengerjakan pekerjaan dan tidak mudah untuk menyerah. Sebaliknya, jika self-efikasi rendah, maka karyawan akan mudah untuk menyerah. Lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat ataupun barang yang berada di sekitar karyawan. Lingkungan kerja sangat mempengaruhi karyawan dalam melakukan pekerjaan. Kinerja merupakan hasil dan pencapaian kerja yang sudah dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Kinerja dapat menentukan apakah karyawan sudah baik atau belum. Penelitian terdahulu dapat disimpulkan dari beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil self-efikasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kerangka berpikir. H1 pengaruh self-efikasi terhadap kinerja karyawan, H2 pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, H3 pengaruh self-efikasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis, H1 terdapat pengaruh positif antara self-efikasi terhadap kinerja karyawan, H2 terdapat pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, H3 terdapat pengaruh positif antara self-efikasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian. Dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian merupakan aktivitas yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan mengetahui beberapa hal. Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Objek penelitian dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan informasi yang berguna dalam memperoleh data.
Pada penelitian ini, objek yang digunakan memiliki keterkaitan dengan internal perusahaan, yaitu karyawan di PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan dengan masa kerja minimal 1 tahun. Populasi merupakan individu yang akan menjadi sumber informasi dan pengambilan sampel. Populasi pada penelitian ini merupakan karyawan di PT PITS. Sampel merupakan bagian karakteristik dan jumlah populasi. Pada penelitian ini menggunakan rumus Rovin dengan rumus N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Sehingga hasil perhitungan ini adalah N-nya 55 responden. Teknik pengumpulan data, ada data primer dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada karyawan atau responden. Pada penelitian ini memberikan kuesioner kepada karyawan di PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan. Yang kedua, ada data sekunder dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip secara langsung data yang sudah ada. Pada penelitian ini, saya mengambil data kinerja di PT PITS. Yang kedua, ada studi pustaka. Pada penelitian ini memperoleh data dengan melakukan pengumpulan data seperti buku dan referensi. Terdapat tabel kategori jawaban kuesioner dengan penilaian. Definisi operasional pada variabel self-efikasi dengan indikator tingkat kekuatan dan keadaan umum. Variabel lingkungan kerja dengan indikator suara bising, suhu udara, penerangan ruangan, penggunaan warna ruangan, dan ruang gerak yang diperlukan. Variabel kinerja, kuantitas, kualitas, keahlian, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis data. Data yang akan digunakan adalah analisis regresi berganda dan menggunakan alat bantu berupa software, program, atau SPSS. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini melakukan pengujian kuesioner valid atau tidak. Uji reliabilitas digunakan agar mengetahui kebenaran alat ukur pada penelitian. Uji reliabilitas kelanjutan dari uji validitas dengan menggunakan data yang valid saja. Uji hipotesis merupakan metode dalam pengambilan keputusan dari analisis data atau konfirmasi dalam analisis data. Uji hipotesis diperlukan dalam menguji variabel independen dan berpengaruh pada variabel dependen. Uji hipotesis terdapat dua, yaitu uji pengaruh simultan atau uji F, bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X dan Y terdapat hubungan, setidaknya antara salah satu variabel X terdapat hubungan pada variabel Y. Uji parsial atau uji T, uji parsial ini digunakan dalam menguji apakah variabel X berkontribusi terhadap variabel terkait, yaitu variabel Y. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.